Slide-nya dipertahankan dulu dok supaya nanti kalau ada pertanyaan kita bisa flashback ke slide. Oke. Jadi saya biarin begini aja teman-teman, ya. Jika ada pertanyaan, ini ada pertanyaan dok. Kalau Ledivim kalau nggak salah tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan menyusui, apakah betul dok begitu? Iya, jadi kalau ibu hamil tentu sebaiknya memang jangan ya, karena ada kekhususan. Jadi banyak di antara jamu-jamu yang tadi itu kayak kurkuma yang menyusun si Ledivim tadi, kemudian ada sirih, ya sebenarnya itu bagus gitu untuk ibu hamil juga. Tapi pada saat semuanya digabungin, karena ada yang manfaatnya justru untuk melancarkan dan seterusnya, sebaiknya jangan digunakan pada saat hamil. Nah, demikian juga pada saat menyusui, tapi kalau menyusuinya itu sudah lewat dari masa nifas ya, sebenarnya nggak terlalu besar efeknya, tetapi ya karena kita terikat juga, perusahaan terikat juga dengan labeling yang harus dilaporkan ke Badan POM bahwa ada hal-hal yang memang sudah dituliskan di labelnya boleh atau nggak boleh, maka sebaiknya kita patuhi saja, gitu loh. Karena supaya tidak ada masalah-masalah di kemudian hari yang mungkin sebenarnya bukan dari situ masalahnya, tapi jadi problem karena itu, gitu. Saya ambil contoh gini Pak, ini memang mungkin kadang-kadang sulit untuk diterima, tapi saya ambil contoh begini. Misalnya seorang dokter ini praktek, dia memang sudah lulus, sudah tamat, tapi pada saat itu SIP-nya mati. Dia belum sempat perpanjang SIP-nya. SIP mati itu tidak membuat si dokter tuh jadi tidak layak jadi dokter kan? Nggak jadi, kalau SIP mati terus pengetahuan kedokterannya di-delete semua, hilang. Tapi pada saat dia melakukan pemeriksaan dan pengobatan pada seseorang, muncul masalah alergi misalnya, yang alergi itu wajar pada siapa saja bisa terjadi. Yang pertama ditanya SIP-nya ada nggak? Kalau jadi masalah. Kalau SIP-nya nggak ada, udah deh kena masalah itu di dokter. SIP apa dok? Surat izin praktek Pak, maaf. Oke. Nah, kurang lebih begitu. Jadi ada yang sifatnya administratif ya, ada hal-hal seperti itu kita lebih baik tidak langgar dulu lah. Kecuali kalau kita memang mau siap-siap dengan masalah-masalah lain gitu. Kan masih banyak yang lain yang bisa konsumsi daripada yang dua itu ya. Iya, iya. Oke, berikutnya pertanyaan, wah tumben webinar kali ini nggak ngantuk. ini. Oke, berikutnya dari bapak atau ibu ya, ibu mungkin ya, ini Ibu Agatha ya. Saat pakai Foredi boleh untuk oral tidak dok? Maksudnya gimana? Maksudnya pas dipakai Foredi, terus istrinya melakukan ya. Mungkin suami atau mungkin suaminya misalnya pakai Foredi boleh untuk istrinya bisa oral nggak dok, itu maksudnya mungkin ini. Oh begitu, nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena dicuci dulu ya dok ya. Ya pertama dicuci dulu, kemudian kalaupun ada sisa-sisanya misalnya mencucinya kurang bersih, itu kan bahannya dari jamu-jamuan itu yang kalau kita konsumsi juga jamu-jamuan itu nggak apa-apa. Apalagi kan jumlahnya sedikit sekali pasti Pak. Jadi mungkin seperti ibu makan jahe dicampur sirih dan seterusnya, diambil perasan airnya 1 tetes terus masukin ke mulutnya, nggak ada masalah. Oke. Berikutnya, pakai Foredi bisa tahan sampai 4-5 jam. Apa normal dok? Nah, tadi kan saya ada sampaikan bahwa ada ejakulasi tertunda yang saya tidak ingin bahas Pak di awal slide pertama. Jadi ejakulasi yang baik, yang normal, tidak juga boleh terlalu panjang. Kalau sampai segitu lama itu nanti nggak sehat juga. Pertama, pasti terlalu lelah, ya kan? Karena kan seorang suami mungkin banyak bergerak dong pada saat dia melakukan hubungan seksual kan begitu ya. Nah, ya silakan bayangkan masing-masing gerakannya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa memicu kerja
jantung dan seterusnya. Dan saya pikir kalau sudah terlalu lama nggak baik juga. Kalau terlalu lama menurut saya bukan efek dari 4AD-nya, tapi memang sudah punya bakat ejakulasi tertunda tadi orang tersebut, Pak. Gitu loh. Jadi apa namanya? Ya dipersingkat aja lah gimana caranya, apa makanya lebih sedikit gitu loh, apa ya diakalin deh seperti apa gitu. Oke. Berikutnya dari Pak Yoyo Depok, saat haid apa boleh minum Ledivem, Dok? Ya sebenarnya dia dikonsumsi saja secara rutin gitu ya. Jadi beda dengan pil KB. Pil KB itu kan ada pil yang ukurannya kecil-kecil, itu pada saat tidak haid, nanti yang besar-besar itu diharapkan haid. Karena yang besar-besar itu sebenarnya isinya kosong begitu ya. Nah, kalau Ledivem itu konsumsi aja secara rutin, jadi pada saat haidnya datang ya tetap dikonsumsi supaya haidnya itu lebih lebih lancar, tidak nyeri begitu. Jadi saya ingin jawabnya itu begini. Kalau orang mengira bahwa oh ini kan untuk memperlancar haid, berarti saya konsumsinya dekat-dekat haid aja, misalnya begitu, itu juga tidak benar. Atau saya konsumsi di luar waktu haid, nanti pas haid saya berhentiin, kan udah keluar tuh, biarin aja dia keluar. Ya nggak begitu, karena manfaatnya itu secara keseluruhan, bukan aja untuk haidnya. Apalagi pada saat haid itu rentan terinfeksi, pakai pembalut kelamaan, lembab. Nah, kalau misalnya konsumsi itu mudah-mudahan lebih terhindar dari infeksi yang lain, keputihan dan seterusnya. Gitu. Oke, ini dari mungkin menyambung pertanyaan tadi yang Ledivem yang untuk ibu hamil dan menyusui disampaikan, tapi kan tadi ada untuk memperlancar ASI ini, Dok. Bagaimana, Dok? Iya, betul. Tetapi kan komponennya bukan hanya satu itu. Ada banyak lagi yang lain. Nah, di bagian yang satu itu bisa membantu memperlancar ASI, bagian komponen yang lain mungkin kurang baik untuk pada saat dia menyusui. Begitu loh, Pak. Oke, Dok. Jika menggunakan 4AD dari Ibu Firda, menggunakan 4AD dalam jangka panjang, apakah tidak ada efek sampingnya, Dok? Minta penjelasan dokter. Ya, memang efeknya di depan, bukan di samping sih. Jadi gini, kalau yang kita gunakan adalah dokain tadi, ada efek sampingnya, makanya harus hati-hati. Tapi kalau yang digunakan adalah herbal-herbal tadi, sepanjang penggunaannya benar, ya itu tidak ada efek samping, efeknya depan gitu loh. Jadi satu hal yang perlu diingat juga kadang-kadang gini, sekali waktu perlu juga mencoba pada saat kita sudah yang ejakulasinya agak cepat lalu pakai 4AD dan terbantu, kadang-kadang bisa juga mencoba sekali waktu nggak dipakai gitu loh, karena bisa saja nanti pada saat percaya dirinya muncul jadi bisa membedakan gitu. Jadi misalnya pas nggak pakai 4AD semenit, pas pakai 30 menit misalnya, pas udah beberapa kali pakai, pas nggak pakai bisa jadi 5 menit gitu, atau 10 menit gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi tergantung, kalau itu dirasakan sudah memuaskan bagi kedua belah pihak, ya nanti pakainya pada saat momen-momen istimewa aja, ya, malam minggu yang memang nggak terganggu gitu kan. Tapi kalau malam-malam biasa yang besoknya mau kerja, terus pakai, terus kayak tadi sampai 3 jam, besoknya nggak bisa masuk kerja deh tuh. Kan gitu, Pak. Tadi disalahin lagi 4AD-nya. Aku gara-gara tadi malam sampai 3 jam. Ya. Jadi menyesuaikan sajalah. Tapi kalau untuk jangka panjang tidak ada masalah. Ya. Baik. Berikutnya dari Pak David, untuk wanita yang sudah atau menjelang menopause, apakah Ledivem masih bisa memberikan manfaat, Dok? Ya, jadi kalau kita mengingat kembali apa komponen penyusunnya, itu kan herbal-herbal yang udah ratusan tahun diketahui berbaik untuk kesehatan kita ya. Jadi
mau menopause pun sebenarnya kalau mau konsumsi bagus, karena dia juga memperlancar aliran darah. Jangankan mau menopause, sudah menopause pun nggak apa-apa mestinya. Itu malah akan mendapat manfaat-manfaat lain begitu. Ya, Mungkin di sini manfaat yang lebih ke seksnya mungkin, Dok. oh gitu, ya. Seksualnya Okay. mungkin. Saya kira masalah Mungkin dengan ya, saya nggak tahu, memang ini haid tidak dan hormonal dijelasin. ya. Tapi kalau manfaat kesehatan lain memberi manfaat Pak David, tapi seperti dijelaskan Pak Dokter tadi. Tapi kalau dari sisi seksualnya mungkin Pak Dokter bisa jelaskan. Oke, jadi begini. Kalau sudah menopause, yang paling sering menjadi masalah pada wanita itu adalah dispareunia atau nyeri pada saat berhubungan karena berkurangnya cairan pelumas pada vagina. Kalau sudah menopause itu kering. Ya. Nah, kalau kita menggunakan Ladyfem itu diharapkan aliran darah di organ kewanitaan masih bagus, kemudian masih ya dalam bahasa awamnya masih fresh lah begitu ya, sehingga masih bisa sensitif, masih bisa ada lubrikasi yang cukup, sehingga kehidupan seksualnya masih baik begitu. Nah, jadi untuk haidnya yang namanya menopause ya sudah berhenti. Cuman saya pernah dengar waktu itu kalau nggak salah ada yang sudah menopause konsumsi dia sempat haid lagi beberapa kali gitu Pak, baru akhirnya berhenti beneran. Sisa-sisanya masih dapat gitu ya. Nah, kalaupun nggak dapat lagi karena betul-betul sudah kosong, sel telurnya sudah betul-betul menopause, sudah haidnya sudah berhenti, secara fungsi manfaat seksualnya saya kira pasti masih ada. Oke, berikutnya Pak mau tanya, kalau istri yang jarang ngajak, apakah bisa dikatakan libidonya rendah atau ada faktor lain? Nah, ini pertanyaan sulit Pak. Harusnya yang jawab yang nanya nih. Ada masalah apa ya? Ya, jadi tadi kan kita lihat tuh beberapa contoh penyebab libido rendah. Kita balik slide-nya ya. Yeah. Kita lihat lagi ya, biar bisa ingat. Pertama, ini dia. Penyebab libido rendah. Gangguan hormon nggak? Gitu loh. Ada nggak dalam pengobatan? Ada nggak masalah psikologis? Nah, kalau semuanya aman, sehat, nggak ada masalah, atau ada nggak pakai pil KB? Karena bisa jadi juga dari situ ya. Nah, kalau sehat semua, nggak ada masalah, nggak ada pakai pil KB segala macam, kemungkinan besar psikologis. Keputihan nggak ada, gangguan haid nggak ada, kemungkinan besar psikologis. Nah, psikologis ini bisa ditingkatkan dengan rasa bahwa istri ini masih diterima dan seterusnya, atau ini tidak tertulis di sini ya sebenarnya, tapi psikologis itu bisa juga history. Kalau di sini kan tulisannya history of physical or sexual abuse, atau history atau riwayat dari ketidakpuasan seksual gitu loh. Misal nih, maaf nih ya, pas hubungan yang terakhir dia sudah siap-siap, sudah berharap banyak, tahu-tahu cuman sebentar. Lalu bikin lagi, tahu-tahu cuman sebentar lagi. Lama-lama, alah udahlah, males lah, cuman sebentar. Karena lebih bahasa awamnya ya, lebih nyakitin tuh di trauma ya Dok. Ya, dilakukan perangsangan yang singkat pada saat sudah menggebu-gebu kepengen lalu si prianya selesai, ketimbang nggak melakukan sama sekali. Itu lebih nyesak lah gitu kalau tanggung begitu loh kira-kira. Jadi saya pakai bahasa pasar aja nih Pak ya. Iya. Nah, jadi mungkin dari situ. So coba kita lihat gitu. Kenapa? Ya betul, kalau jarang minta pasti libidonya rendah. Kalau mau diobatin libidonya rendah itu oke, misalnya si istri disuruh pakai Ladyfem gitu kan. Sudah sehat semuanya, tapi kalau misalnya dia masih belum mau, berarti psikologis tadi itu coba cari tahu dari mana, coba perbaikin, dan kemungkinan salah satunya adalah masalah sebelumnya mungkin kecewa karena tidak cukup waktu untuk dia puas sehingga dia jadi malas. Mungkin si suami bisa mulai menggunakan Foredi gitu.
Karena biasanya nih, ya maaf nih jadi agak panjang ya, karena penjelasannya memang nggak bisa mudah gitu. Biasanya kalau wanita yang merasakan kepuasan seksual yang cukup, dia pasti akan ingin lagi gitu loh. Terutama di masa-masa suburnya lah minimal, walaupun memang capek dan seterusnya. Tapi kalau sama seperti makan, kalau kita makan setiap hari makanan itu enak, makanannya enak, ya kita akan selera makan gitu. Tapi kalau setiap hari makanannya nggak enak ya, cuman tahu tempe itu pun rasanya hambar gitu. Lama-lama kita malas makan, ujung-ujungnya makan di luar ntar. Kan gitu Pak. Ya. Ya. Oke dok, ada keluhan dok dari konsumen, ini dari Bu Sunarti. Konsumen saya pertama pakai 4AD, katanya bagus dan jadi tahan lama. Tapi 2 minggu kemudian dia pakai malah nggak bisa bangun. Ini psikologis nih. Iya, jadi 4AD itu tidak bisa bangun, juga tidak bikin bisa bangun. Karena fungsinya adalah untuk mengurangi sensitivitas pada area kulit penis tadi, tapi bukan dengan bahan-bahan obat bius tadi ya, sehingga dia tidak terlalu cepat ejakulasi. Kalau terlalu sensitif, ya tadi saya bilang, udah lama nggak begituan, sekalinya begituan nggak lama. Kenapa? Karena sensitif banget pada saat sudah lama nggak hubungan seksual, jadi cepat jadi keluarnya gitu ya. Nah, 4AD itu untuk mengatasi itu. Nah, kalau menggunakan itu lalu tidak ereksi, saya jamin sebabnya bukan itu, pasti ada masalah lain. Tadi kan disampaikan di awal bahwa masalah disfungsi ereksi, mana dia? Nah, coba lihat. Masalah disfungsi ereksi, nggak bisa bangun itu, umur bisa, diabetes bisa, hipertensi, sakit jantung, perokok barangkali dia, atau dia sedang stres, atau ada cedera, mungkin ini bisa diketahui dengan mudah, atau dia tuh suka minum, ya, atau sedang dalam pengobatan. Nah, yang terlihat dengan jelas biasanya adalah penuaan, cedera pada saraf ataupun kadar testosteron yang rendah. Ini biasanya mulai kelihatan gejala-gejala yang aneh, lalu periksa ke dokter biasanya kelihatan. Tapi yang ini nih kadang-kadang nggak disadarin. Banyak pasien saya yang diabetes Pak, itu udah 10 tahun diabetes, dia baru sadar gitu loh. Dia sudah datang dengan gangguan ereksi, keluhannya itu gangguan ereksi, nggak punya keluhan lain. Pada saat kita periksakan ternyata diabetes, ternyata hipertensi, banyak. Jadi mungkin sampaikan ke konsumen tersebut, itu nggak mungkin dari 4AD-nya, Anda mungkin punya masalah lain. Coba periksakan, jangan sampai terlambat dia periksa, nanti masalah dia jadi lebih rumit. Gitu. Ya umumnya masalah kesehatan ya dok, atau psikis ya dok? Iya, kesehatan atau psikis ini kan jelas nih. Mayoritas adalah masalah kesehatan, penuaan, dan stres psikis. Kalau lagi stres nggak bisa bangun tuh. Betul. Burung aja disangkar kalau lagi stres nggak bisa nyanyi Pak. Betul dok. Oke, berikutnya durasi ejakulasi normalnya berapa menit dok? Ya, jadi tadi ada slide-nya ya. Oke, kalau ini yang apa namanya? Nah ini yang tidak normalnya gitu. Kalau tidak normal itu kalau di bawah 1 menit itu nggak normal. Nah rata-rata orang itu tanpa ada tanpa ada perlakuan apa-apa, itu kalau dia bisa ejakulasi dalam waktu 3-4 menit sejak penetrasi itu sudah dianggap normal Pak. 3-4 menit. Manusia ya. Kalau kambing 30 detik normal tuh. Jadi kalau manusia itu 3-4 menit sudah dianggap normal. Tapi tentu saja normalnya ini bukan berarti itu harus sudah bisa memuaskan perempuan, karena perempuan mungkin sekitar 15 menit bernormal. Jadi perlu ada perlakuan lain. Ya tadi saya katakan foreplay, atau dibantu oral, ada teknik stop and go istilahnya, dan seterusnya selain yang 4AD ya. Nah itu bisa memaksimalkan masanya. Tapi secara medis dianggap normal itu 3 menitan. Oke. Medivame apakah efektif dikonsumsi saat sedang haid dok? Nah tadi sudah terjawab. Sudah ya, dilanjutkan saja.
Terus kemudian, bisakah kemasan For-Ready tidak dalam bentuk saset tapi di dalam wadah seperti botol? Oke, ini saya yang jawab aja. Jadi Oke, Pak. For-Ready dalam bentuk saset itu ada tujuannya. Pertama, privasi. Ya, privasi itu akan lebih mudah banget. Itu bisa gampang disakuin. Ya, kadang ada suami yang masih apa ya, masih gengsi itu pakai For-Ready di depan istrinya atau diketahui istrinya ya. Makanya dipakai saset itu lebih praktis banget, sehingga dibawa kemana-mana gampang. Misalnya sambil mau honeymoon, mau dibawa sambil liburan dan lain sebagainya, itu simple banget. Dan juga menghindari pemalsuan. Ya, pemalsuan kayak botol itu gampang banget dipalsu. Saset bisa nggak? Bisa juga, tapi sulit. Ya, karena itu butuh mesin yang sangat khusus sekali. Nah, begitu Pak Agus ya. Nah, itu kalau supaya tidak cepat menguap gimana? Dan di dalam saset For-Ready itu ada plastik klipnya. Nah, plastik klipnya itu yang rapat. Itu nggak cepat menguap kok. Jadi dipasang aja dengan ditaruh dalam plastik klip itu tadi. Itu caranya seperti itu. Oke, dari Bu Angelina, kalau sudah konsumsi Ledivame tapi masalah keputihan dan datang bulan masih tidak teratur, bagaimana solusinya, Dok? Ya, baik. Jadi sebenarnya tujuan utama Ledivame ini adalah bukan mengobati, tapi untuk mencegah terjadi. Jadi sama seperti misalnya yang lagi ngetop sekarang COVID lah. Untuk mencegah COVID itu pakai masker, begini gitu ya, social distancing, jaga kekebalan tubuh, minum yang hangat-hangat dan seterusnya. Pada saat sudah kena, ya harus ada pengobatan, bukan itu lagi yang diulang gitu. Nah, bahwa nanti sambil diobati, kalau memang yang sudah agak berat, konsumsi nggak sembuh-sembuh berarti udah agak berat itu ya. Bahwa nanti sambil diobati, konsumsi terus itu akan mempercepat penyembuhan, biasanya seperti itu. Jadi anjuran saya, kalau sudah konsumsi masih saja terjadi, berlarut-larut, periksa ke dokter, Bu. Mungkin ada masalah yang lebih serius, sehingga harus cepat diobatin. Ya. Oke, berikutnya. Apakah orang yang konsumsi hormon bisa minum ini, Dok? Dari Bu Mary. Hormon apa ya? Mungkin ada ya pil-pil hormon gitu ya, Dok ya? Ya, ada yang misalnya nih pengganti hormon pada saat sudah menjelang menopause misalnya. Oke, mungkin perlu dijelasin, Bu Mary. Ya. Nanti bisa. Mungkin saya jawab aja. Pada prinsipnya, dia tidak mengganggu hormonal selain dari yang memang tidak dianjurkan tadi pada saat hamil atau menyusui. Jadi mau waktu kapanpun yang lain dari itu nggak masalah gitu loh Pak. Oke. Berikutnya, For-Ready apakah bisa menyembuhkan ED atau tidak, Dok? Gimana Pak? For-Ready bisa menyembuhkan ejakulasi dini atau tidak? Menyembuhkan nih, Dok. Oh, oke. Jadi sebenarnya ejakulasi dini ini bukan penyakit. Itu dulu yang saya ingin luruskan ya. Jadi tadi kan ini di slide ini nih Mas ini. Ada dua jenis ejakulasi. Ada yang primer, ada yang sekunder. Yang mayoritas itu adalah yang ini kebalik nih, sorry. Saya bikinnya kebalik nih Pak. Jadi yang primer itu memang dia punya masalah tuh. Sehingga pengobatannya itu harus berbagai pihak tuh, ada nanti psikiater dan seterusnya ya. Yang sering itu yang sekunder, yang ya dia bisa lama, nanti bisa sebentar dan seterusnya, pengaruh stres dan seterusnya. Jadi dia tidak mengobati, tapi membantu mengurangi sensitivitas kulit pada penis supaya tidak terlalu sensitif sehingga bisa bertahan lebih lama. Gitu loh. Jadi sebenarnya tidak mengobati. Cuman karena memang masalah psikologis itu adalah bagian dari ejakulasi dini, seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat seseorang sudah menggunakan dan mulai percaya dirinya muncul, ya kan, bahwa dia mampu, gitu ya,
itu yang tadinya cuma kurang dari semenit, meskipun nanti suatu saat nggak pakai, mungkin bisa 5 menit, 10 menit gitu. Walaupun kalau pakai bisa 30 menit gitu loh Pak kira-kira. Jadi kalau ngobatin itu kan seakan-akan ini sebuah penyakit ya. Jadi saya juga bingung jawabnya nih. Bukan ngobatin gitu loh, tapi membantu memperlama durasinya gitu loh Pak. Sesuai kebutuhan ya dok ya. Oke, berikutnya dok, saya mau tanya, customer diabetes pakai Foredi kok malah nggak bisa bangun. Ini salah pakai, ini malah Itu kebas-kebas. persis yang saya bilang di pertanyaan tadi kan ada tuh, dia pakai malah nggak bisa bangun. Jangan-jangan dia diabetes tuh. Nah ini terbukti ada pasien diabetes pakai malah nggak bisa bangun, kan gitu. Jadi ya, karena dia memang nggak bisa itu Pak, memang masalah itu. Pada saat dia pakai, mungkin secara psikologis dia jadi menggebu-gebu, wah ini saya jadi bisa nih, dia ngarepin ini untuk ereksi, padahal bukan untuk ereksi kan gitu ya. Betul. Lalu kok nggak bangun-bangun, dia makin frustasi tuh, makin nggak bangun tuh dah. Mungkin next kita bahas beda disfungsi ereksi sama ejakulasi dini dok. Karena ini banyak teman-teman yang masih bisa membedakan, sehingga masalah ereksi solusinya Foredi, itu ya salah, itu bukan solusinya. Iya betul. Begitu ya. Foredi karena untuk supaya tidak gampang keluar, bukan supaya ereksi atau bisa bangun. Betul. Keliru ya. Jadi fungsi ereksinya harus memang normal. Ya betul. Itu harus catatannya itu dulu. Iya. Nah kalau fungsi ereksinya normal, kemudian tidak bangun karena ada rasa hangat gitu ya, atau kebanyakan pakainya, dikurangi pakainya. Ya ini berdasarkan pengalaman konsumen selama ini. Setelah mengikuti itu, asal ereksinya memang normal ya, itu akan nggak masalah. Jadi kita ini tidak kebas total ya, tidak seperti lidocaine yang 100% tuh kebas, atau istilahnya apa sih, baal ya, baal gitu ya. Nah tidak, kalau Foredi ini masih bisa menikmati, jadi tidak 100% seperti kimia seperti lidocaine dan lain sebagainya. Tapi di Foredi ini masih bisa merasakan, masih bisa menikmati. Jadi mengurangi saja, tapi tidak total seperti kimia, seperti lidocaine dan lain sebagainya. Oke, dok, kalau wanita sudah diangkat kandungan, bisakah minum Ledivem? Ya, jadi kalau diangkat kandungan dan indung telur, maka memang fungsi reproduksinya itu menjadi rusak ya, terganggu banget. Nah, kalau yang diangkat itu hanya kandungan saja, indung telurnya tidak, ya enggak masalah. Jadi kandungan itu hanya tempat untuk nyimpen janin, nyimpen bayi, untuk ya menyimpan bayi sampai dia besar gitu ya, untuk hamil. Nah, yang membuat fungsi reproduksi itu kan hormon kewanitaan dan seterusnya. Itu produsen hormonnya yang memproduksinya itu adalah indung telur. Indung telur tuh yang tadi digambar. Coba saya lihatin gambarnya ya. Nah ini, jadi ini rahim nih, yang ini nih. Jadi kalau udah diangkat rahimnya doang. Tapi ini indung telur nih masih ada. Dia masih akan memproduksi hormon-hormon sehingga fungsi seksualnya mestinya masih normal, walaupun fungsi reproduksinya sudah nggak ada karena nggak bisa hamil lagi kan gitu ya. Tapi kalau diambil semua, ya dia kelihatannya harus terus mendapat obat hormonal untuk menggantikan hormon kewanitaan itu. Pada saat obat hormonal tadi tetap diberikan, mau konsumsi Ledivem boleh. Kenapa? Karena hormonnya tetap ada, sehingga yang membantu hormon tadi bekerja lebih baik juga ada gitu. Bayangkan kalau hormonnya nggak ada, dibantu apa gitu. Ya gampangnya gini lah, kita mau masak, bahan lauknya semuanya nggak ada, kita cuma punya gas sama minyak, mau masak apa gitu, ya kan? Jadi bahan bakunya harus ada, dan bahan bakunya adalah si hormon tadi, kira-kira begitu Pak. Oke teman-teman, ini waktunya kita ada overtime, ini 1,5 jam lebih ya. Seru ya kalau gini ya. Ini banyak banget pertanyaan, ini nggak habis-habis nih pertanyaan. Wah jos banget Foredi, tiap hari saya pakai selama 1 tahun, no problem ini Pak Abdullah.
Oke teman-teman, kalau masih ada banyak pertanyaan ya, saya cari pertanyaan yang agak berbeda ya. Apakah penderita epilepsi yang tidak bisa ereksi bisa dibantu dengan Foredi, mengingat sebelumnya dia minum obat penenang konsumsi? Oh, saya jawab aja langsung, tidak Iya, Pak. bisa kalau urusan ereksi ya. Ereksi bukan tugasnya Foredi. Tadi sudah tahu ya cara kerja ereksi itu tadi sudah dijelaskan sama dokter tadi seperti apa. Baik, teman-teman, malam hari ini cukup sekian. Jika masih ada pertanyaan, nanti bisa sampaikan ke sponsor atau upline masing-masing ke teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Lady Fame maupun Foredi, juga bisa hubungi orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Silahkan segera sampaikan apa yang ingin Anda ketahui kepada orang yang mengundang Anda pada malam hari ini. Baik, dokter, terima kasih banyak atas penjelasannya pada malam hari ini. Kami semua sangat teredukasi tentang sex education ini, bahwa banyak hal yang ternyata belum diketahui oleh teman-teman dan sekarang mulai banyak tercerahkan dari penjelasan dokter. Semoga menjadi manfaat yang sangat besar buat teman-teman semuanya, sehingga kita nanti bisa melakukan dengan benar nih ya, pada konsumen kita, bisa menjawab dengan benar, maupun pada diri kita sendiri. Harus kita sebagai distributor AB, kita pun tentu harus sebagai pemakai produk-produk AB, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya. Ya. Baik dok, ada kata-kata dok terakhir dok? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia mendengarkan dan memperhatikan dengan seksama apa yang saya sampaikan, apa yang Pak Bayu sampaikan. Ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita mudah-mudahan bisa merubah masalah menjadi maslahah ya. Sampai ketemu lagi, tetap sehat, tetap semangat, tetap pakai Foredi sama Lady Fame ya. Oke, terima kasih dok. Selamat malam Pak.